Ah, Oke teman-teman yang baru gabung bisa langsung bantu tap-tap layar dulu guys, bantu tap-tap layar. Kita besok lihat bursanya seperti apa. Cek. Suara saya kedengaran nggak guys? Suaranya kedengaran nggak? Halo, suaranya kedengaran nggak sih? Nggak ada suaranya. Oh jelas ya. Oke lah, kalau kedengaran mantap berarti guys. Nggak salah-salah, berarti fundamental mic ini bagus guys. Info NTBK besok abangku. Ara ya. Biar senang kan besok NTBK Ara. Teman-teman yang chatnya misalnya nanya tuh besok apa saham ini bagus nggak, itu coba dianalisa dulu gitu, baru gitu kan hantam lagi berarti ya. Jangan all in lah guys, jangan. Masih muda bang ini sepertinya, enggak lah udah tua saya nih bang. Nanti tolong jelaskan, abang nulis per itu kurang dari 10, tapi saya cek di salah satu saja dia S, maksudnya malam ini kita bakal nengok guys ya besok kira-kira saham-saham apa yang potensi. Cuman saya mau nanya nih sama kalian nih, kira-kira kita bakal follow siapa nih malam ini, bakal follow apa malam-malam, follow siapa guys kira-kira, YP kah, BK kah, YU kah? Kerja di mana? Kerja di Natuna saya. MLPL bagus, masuk harga berapa? Coba dicek teknikalnya dulu ya, tengok teknikalnya, terus apakah masuk di radarnya asing gitu ya. Kalau asingnya masuk nggak apa-apa gitu. Sehat bang, KZ. Ikut KZ ya. Oke, kita malam ini nengok KZ ya guys ya. Lupa saya ganti judulnya guys. Malam ini kita lihat KZ. Kalau entry bagusnya jam berapa bang? Malam tuh udah bisa entry guys. Pagi mungkin jam 7 kan udah bisa taruh entry. Cuma kan biasanya ada orang yang naruhnya malam-malam gini ya entry-nya ya. Biar dia pagi tuh dapat duluan gitu ya. Ada yang kayak gitu guys. Bang, cari-cari saham saham untuk jangka panjang. Ya pastikan dulu fundamentalnya bagus. Kalau fundamental udah bagus kan bisa ya. Bang udah kopi belum? Belum. Air putih aja. Ngopi malam tinggal bisa tidur guys. Makasih kopinya itu. Kak Afadli Arifin. Kalau KZ tipe bandar yang ngehold long term, kurang tahu saya apakah dia long term atau enggak. Nanti jam 10 kita putar layar guys ya. Kita fokus ke besok nih, screeningnya apa nih. Screeningnya malam ini KZ guys. Saya coba dulu buka KZ seminggu ke belakang ya. Kira-kira KZ yang ngapain gitu kan. Bang, emang ada beda ya hitungan broker di aplikasi Ajaib dan Stockbit? Nah, saya kurang tahu ya, saya nggak pakai Ajaib, tapi karena saya selalu pakai Stockbit ya udah 3 tahun ke belakang, bahkan dari 2021 saya pakai Stockbit guys. Jadi yang saya tahu Stockbit gitu. Walaupun ada sih yang ngajakin pakai Ajaib, tapi saya tetap senang sama fiturnya gitu. KZ guys, mana KZ nih? Nggak ada KZ guys. Oh, ini ada KZ. Malam ini kita follow KZ ya, kita lihat KZ apa pergerakan. Om, bumi bakal naik nggak om besok? Nggak tahu lah saya kan bukan dukun bang, masa saya tahu besok bumi naik atau nggak tahu bang, nggak ada yang tahu bang. Abang udah berapa kali nanya tuh di tempat yang lain, mungkin nanya gitu semua kali ya. Nggak ada yang tahu guys, nggak ada yang tahu besok naik atau enggak. Yang paling mungkin itu besok pasti turun ya, itu turun tuh pasti. Kalau naik itu nggak pasti guys. Coba jelaskan perbedaan swing, scalping, dan intraday. Kalau saya pahamnya swing ya. Swing itu biasanya menunggu momentum guys. Dia ngambil di harga yang bawah, yang dekat support. Nah itu akan nunggu momentum, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan gitu. Nah, nanti ketika naik baru dia take profit gitu. Kalau scalping itu kan dia harian ya, harus besok pagi buka, Selasa buka, Rabu buka untuk cek sahamnya gitu. Dan dia trading dalam waktu singkat gitu. Dan dia ada opsi cut loss biasanya guys. Kalau udah kira-kira minus 2% dia cut loss gitu guys ya. Tapi kalau intraday ini bisa dia 3 hari 2 hari dia tahan, kalau misalnya nggak ada profit dia jual gitu. Itu ada kayak gitu guys ya, intraday itu kayak gitu ya tetap.
Kira gitu sih yang saya pahami ya. Tapi semua cara itu nggak ada yang salah guys ya. Semua cara nggak ada yang salah. Tinggal kalian tuh bener makainya atau nggak gitu ya. Cut loss itu kalian jual rugi ya. Jual rugi namanya. Itu jual rugi namanya. Cut loss itu jual rugi. Bang, cara entry yang pas dong, contohnya gimana? Nanti kita bakal belajar malam nih. Malam ini kita bakal belajar, kita bakal lihat ya bagaimana sih dari buat trading plan, screening. Itu kan mungkin problem-problem teman-teman yang belum dapat ya, belum dapat mungkin di kelas berbayar sekalipun gitu ya. Potensi besok IHSG-nya merah ya, karena Indonesia lagi berduka. Bang, strategi gue cuma pegang 3 emiten, 2 buat swing, 1 buat scalping. Nggak apa-apa, nggak masalah. Semua strategi itu ini gini, jangan pernah bandingkan strategi manapun yang terbaik atau yang terburuk. Nggak ada guys. Semua strategi itu semuanya benar selama kalian pakainya tahu caranya ya, tahu caranya gitu guys ya. Selama kalian tahu cara pakainya itu pasti benar dan dia menghasilkan profit buat kalian. Nah itulah cara yang benar guys. Maaf, tips trik masuk PNS bang. Tips trik masuk PNS ya harus belajar guys ya. Kalau gini, kalau kalian kira-kira siap jauh dari keluarga, carilah daerah-daerah yang punya potensi kemampuan kalian itu di situ tinggi gitu guys ya. Nah, jadi kalian kalau bersaing di kota misalnya ya, karena sulit ya bersaing di kota karena akan banyak orang-orang yang berebut di posisi itu. Nah, carilah peluang di mana kalian punya potensi besar gitu ya. Makanya saya pilih daerah gitu ya. Nah, karena saya sadar diri kemampuan saya semana gitu kan ya. Nah, jadi saya pilih di daerah, saya tes di daerah, ya alhamdulillah lulus gitu. Ya, nggak perlu pakai orang dalam guys. PNS itu murni ya, bersih ya. Nggak ada lagi sekarang itu, nggak ada lagi yang bayar-bayar guys. Semuanya murni, bisa dilihat hasil tes saya bisa dilihat di YouTube itu ada semua guys. Ya, jadi jejak digitalnya ada. Ujian saya hasil berapa, SKB saya hasilnya berapa gitu. Biar tahan agar nggak gatel kena FOMO bang. Jangan kejar saham yang udah naik guys. Itu kunci pertama ya. Carilah saham-saham yang belum dilirik orang gitu guys. Nah itu caranya. Yang belum dilihat orang, yang belum masuk orang banyak. Nah itu caranya guys. Stop loss kira-kira berapa bang kalau swing? Saya nggak pakai stop loss. Saya nggak pakai stop loss. Saya anti cut loss guys. Ya, saya anti cut loss orangnya. Ngapa harus berikut broker AK? Ya karena duitnya banyak. Ikut broker manapun yang penting duitnya banyak guys. Ikut broker tuh karena duitnya di mereka guys. Di kalian kan duitnya kalian beli. Besok itu belum tentu bisa naikin harga guys. Kalian beli itu nggak bisa guys. Kita nih beli mau rame-rame pun itu susah ngerahin harga guys. Kalau broker cuma jebak gimana bang? Ya tujuan broker emang itu ngejebak kalian. Memang tujuan dia ngejebak. Makanya jangan sampai kejebak. Nah makanya saya bilang carilah hati-hati, follow mereka sikit-sikit gitu guys ya. Tujuan mereka tuh emang jebak kalian retail biar beli barangnya di atas. Jadi jangan tanya-tanya lagi tuh tujuan di pasar itu guys, hanya ada orang yang cari untung ya. Ya oke ya, itu ya kunci di pasar tuh yang namanya pasar, semua orang cari untung. Bahkan pedagang sayur tuh bisa nipu kita hanya untuk dapat keuntungan lebih ya gitu guys ya. Saya kasih tahu semua orang di pasar itu cari untung, nggak ada yang mau cari rugi guys. Kalau cari rugi dia nggak di sana. Oke ya. Berarti di hold sampai naik, jadi TP bisa berbulan-bulan ya bang? Ya tergantung ya. Kalau saya misalnya target udah 5% di saham yang saya targetkan ya saya take profit biasanya. Atau enggak saya pasang trailing stop. Jadi kalau dia naik lagi ya saya masih punya potensi gitu. Tapi kalau memang saham tuh saya targetkan di harga, misalnya saya targetnya harga gitu ya. Misalnya saya beli di harga 60, target saya 120. Walaupun dia naik ke 90, saya tetap tungguin sampai 120 gitu guys. Ya ada target sendiri. Nah kalau kalian kan baru belajar ya, nggak mungkin bisa kayak gitu. Jadi kalian ya fokusnya ya makanya saya kasih rules biar take profitnya kalau udah cuan take profit supaya terbiasa gitu ya. Bang Yu sebulan berapa persen? Bulan ini kemarin berapa persen? Bullnya 55 terus dapat bulan November kemarin Wir Bull berapa saham ya? Sido sekitar 70% lah ada ya. Karena bullnya lumayan yang ngegendong ya. Sidonya kan cuma 6% ya. Wirnya cuma 7%. Di bull yang saya lumayan dapat 55% guys. Belajar bentar aja kita belajar, tenang aja. Live juga yang ditunggu
live yang juga yang ditungguin buat belajar gratis. Trailing stop ideal berapa? Kalau kalian baru ya, misalnya udah cuan 3%, trailing stopnya 1% aja supaya 2% tetap punya kalian gitu. Bang, training ikut broker asing bagus kah? Training ikut broker asing ya malah bagus, ini cara saya ikut broker asing. Jadi analisa fundamental aja bang, apa dicampur ya, pasti campur lah ya. Saya selalu campurkan fundamental sama technical guys, karena kan saya swing untuk menentukan titiknya saya pakai technical, untuk menentukan saham yang saya beli saya pakai fundamental. Jadi dua-duanya saya pakai. Terima kasih Kak Dili. Bang, aku padamu. Contoh FPNI masyarakat masih cuma tapi orang FOMO beli, jadi saham tersebut bakal gimana tuh bang? Bakal gimana ya? Bakal dijual ke kalian nanti, free floatnya bakal 20% ke kalian, banyak masyarakatnya nanti. Bang, besok saya coba masuk saham nih, mau pakai cara abangnya. Iya, coba aja, nggak apa-apa. Oke ya, 1 menit lagi kita putar kameranya. Kita bakal malam ini ikut KZ ya. Kita bakal cek screenernya KZ guys. Teman-teman minta KZ. Bang, cut loss menurut abang perlu apa enggak? Kalau kalian di saham gorengan mungkin perlu ya, tapi kalau saham-sahamnya yang bagus nggak perlu ya, nggak perlu cut loss ya. Kalau saham-sahamnya yang turunnya sebulan aja 5%, ngapain cut loss guys? Baru masuk rules pertama, baru masuk yang kedua aja belum bisa tuh guys ya. Bang, cara pakai teknik swing gimana? Ada konten yang abang buat kah? Saya nggak ada buat kontennya guys ya, malas banget bikin kontennya, biar orang larinya ke live guys. Kalau dibikin konten nanti dia simpan, dia nggak nonton live lagi guys. Oke, malam ini saya putar kameranya, kita mulai belajar guys. Kita putar kamera, kita start belajar ya. Jadi yang baru masuk jangan ini guys. Suaranya jelas nggak? Suaranya jelas dulu. Coba cek guys, tes suaranya jelas apa enggak guys. Coba dulu, suaranya jelas nggak? Gambarnya udah oke belum? Oke lah guys, ini udah oke. Oke, Bang Deddy, terima kasih banyak. Oh iya, banyak bener ini hadiahnya ini. Duitnya untuk beli saham aja bang. Hold bumi sampai tahun depan bagus nggak bang? Mungkin bagus ya, karena masih komplement. Cuman pastikan kalau dekor dari EQ45 silahkan pertimbangkan untuk out. Oke ya, malam ini kita fokus lagi belajar ya. Teman-teman yang baru di sini fokusnya yang baru ya. Saya memang bikin video live itu kan untuk yang baru ya. Kalau udah jago-jago kayaknya udah nggak perlu live saya lagi guys, karena dia udah jago kan, udah punya trading plan pastinya gitu ya. Udah pasti punya trading plan sendiri gitu. Nah, ini aku nggak jago bang. Oke, nah ini teman-teman screenshot dulu buat yang baru-baru, yang baru masuk di bursa atau baru FOMO masuk ke bursa atau baru kenal bursa, coba cek dulu ini. Nah ini yang namanya trading plan teman-teman. Nah trading plan ini setiap orang yang mau trading, oke dah habis bang mornya, iya ya udah bang, nggak usah dikasih lagi sayang duitnya bang gitu bang, pakai untuk beli saham aja bang ya. Oke nih, nah ini namanya trading plan teman-teman. Nah bang, trading plan itu isinya apa? Nah kalau saya, urutan saya trading plan itu saya punya rulesnya guys. Ada 8 poin ya guys ya, 8 poin yang jadi patokan saya untuk sebuah trading plan di satu saham gitu ya. Nah ini berlaku untuk di semua saham pastinya. Oke ya, nah yang pertama yang kalian perlu tahu itu adalah screening guys ya. Sekuritas apa yang buka tiap hari bang? Nggak ada sekuritas yang buka tiap hari. Cuma sampai Jumat. Oke ya. Yang pertama adalah screening. Nah, screeningnya apa, Bang? Screeningnya adalah kita menyaring saham-saham yang punya potensi menarik untuk kita tradingkan di esok hari gitu ya, di hari bursa buka gitu ya. Nah, cara screening itu ada banyak teman-teman. Jadi teman-teman sesuaikan sama gaya trading teman-teman sendiri gitu ya. Oke ya. Cara trading teman-teman gimana, screeningnya juga beda-beda. Ingat ya, teknik swing itu banyak banget cara screeningnya. Teknik scalping juga banyak banget cara screeningnya. Teknik BSJP juga banyak cara screeningnya.
termasuk teknik BPJS juga banyak kali screeningnya, termasuk teknik misalnya kan value investing gitu, kalian pengen simpan untuk jangka lama. Nah screening juga beda guys caranya guys ya, jadi kalian cari tahu dulu gitu ya screeningnya yang cocok sama kalian gitu. Nah screening di saya sendiri itu saya hanya fokus memfollow big money ya belajar di mana tuh. Wah, di mana ya, di kelas berbayar mungkin guys, di kelas berbayar mungkin ada ya, saya nggak tahu juga, saya nggak pernah ikut kelas-kelas kayak gitu guys. Coba kalau kalian udah ikut kelas berbayar, ada nggak diajarin bikin kayak gini gitu kan? Kalau nggak ada ya berarti kalian sudah rugi banyak gitu, kalian cuma disuruh beli sahamnya doang gitu. Oke ya, nah yang pertama adalah kita screening. Oke, nah screeningnya gimana bang? Nah, inilah screening yang akhirnya saya temukan guys. Yang saya temukan yang menurut saya oke dan worth beberapa tahun ke belakang guys ya. Dari 2023 berarti. Nah, saya selalu follow yang namanya Big Money. Nah, alasan saya screening melalui Big Money itu karena mereka yang punya duit. Mereka yang punya uangnya. Jadi tentunya harga-harga yang ada di sini guys. Mau kalian saham-saham apapun itu, ini kayak ini itu digerakkan oleh Big Money guys. Big player. Ya, big money lah yang menggerakkan harga-harga ini. Makanya kita harus fokus ke mereka di mana mereka menaruh duitnya. Ya, jadi sehebat apapun teknikal, fundamental, ya tetap aja nih. Contoh saham yang bagus seperti BBCA dan sebagainya itu kan, walaupun banyak yang bilang bagus, tapi kalau misalnya big money nggak masuk ya tetap nggak bergerak. Oke? Kayak sekarang kita fokusnya karena teman-teman tadi udah, ini kita bakal fokus ke KZ guys, katanya minta KZ. KZ ya ampun, mana KZ nih guys ya, screeningnya KZ, mana KZ guys, woi KZ, nah ini KZ ya. Nah, kita akan follow asingnya KZ. Oke ya, kita akan follow asingnya KZ. Nah biasanya saya mundurkan seminggu ke belakang gitu ya, saya mundurkan ke minggu belakang untuk screening. Nah screening, nah teman-teman saya cari valuasinya yang kecil dulu guys ya. Bang bagus KZ apa AK, nggak tahu guys, dua-duanya bagus karena ada duitnya. Nah tinggal disesuaikan di bawah 5M. Nah di bawah 5 miliar inilah besok screening yang ada di yang follow KZ. Silahkan tuh di screenshot dulu ya. Kok ganti KZ bang? Iya karena kemarin kan udah HBK, hari ini KZ, supaya teman-teman bisa terlihat pola-polanya tuh seperti apa gitu ya. Ini big money-nya guys, big money-nya tuh nih mereka nih, kita nggak tahu yang mana orangnya tentunya ya, cara lihatnya ya kita nggak tahu kan, ini banyak nih, ada di dalam satu sekuritas ini ada ribuan jutaan orang guys ya, ada jutaan big money, jutaan akun gitu ya, cuma kita bisa tahu nih jejak uangnya nih, tadi dia beli apa hari Jumat gitu loh. Nah seminggu ke belakang KZ mengumpulkan barang-barang ini guys ya, saya nggak tahu siapa orangnya, saya nggak tahu siapa dia, yang jelas pakai sekuritas KZ mereka mencicil barang-barang ini nih. Nah silakan kalian screenshot yang kenapa satu minggu belakang, supaya saya bisa lihat apakah barangnya masih dipegang. Nah ini kan kayak gini seminggu belakang, berarti seminggu belakang masih ada nih barangnya di dia gitu ya. Abang pas sudah pinter gini pernah loss nggak bang? Saya nggak pernah cut loss teman-teman ya. Nggak pernah cut loss ya, saya nggak pernah cut loss, tapi dulu ya pasti ada cut loss lah, saya nggak tahu ya. Nah ini adalah saham-saham yang akan kita fokuskan untuk trading di besok hari ya, yang follow KZ terutama ya, khusus yang mau follow KZ ya. Kalau kalian tanya saya follownya siapa ya, rahasia aja gitu ya, rahasia biar kalian belajar gitu kan tujuannya untuk belajar bukan follow ya. Tahunya KZ jualan nih, KZ-nya jualan hari Jumat nih, tengok nih kan bisa, makanya sering dibaca teman-teman. Ini namanya BY, ini buyer ya, saya jelasin satu-satu. BY ini namanya buyer, BVAL itu buy valuation ya, buy valuation oke ya. Yang ini buy lot, nah ini makanya kalau dia masih 5 miliar lotnya biasanya masih sedikit, dia ngumpul dulu dicicil sampai banyak, nanti baru dia bikin berita atau dia bayar influencer untuk nge-influence kalian supaya beli gitu ya. Nah, ini buy average-nya. Inilah nilai apa harga mereka nih, rata-rata harganya. Oke ya, gitu ya. Ngapain harus seminggu ke belakang? Supaya saya tahu kenapa seminggu ke belakang, supaya saya tahu barangnya masih ada atau enggak di dia. Itu tujuannya. Kalau kalian mau langsung tanggal 28 ini nggak ada masalah, itu bebas guys, nggak ada yang pasti. Ini bukan cara saya, ini bukan cara yang pasti, saya bilang ya. Bukan cara yang pasti. Ya, jadi pertanyaannya tuh ini ya, ayo pertanyaan lebih kritis lagi gitu. Maksudnya kalian mau bikin sebulan ke belakang juga nggak masalah. Ini kan rule saya ya, ini aturan saya gitu. Nah, silakan mau di follow, silakan mau diikutin, silakan gitu teman-teman ya.
Ya capek guys, tetap capek jawabin pertanyaan kayak gitu. Tapi ya itu tadi merekanya harus tetap dijawab guys ya. Nah, yang nanya seller nih, sellernya ini hari selama seminggu dia jualan Inco, Harta, JSMR nih seller. Sell valuasinya 16 miliar. Sell lotnya sekitar 43.000. Oke ya, harganya di sekitar sini mereka jual gitu ya. Ya. Tuh kan ada lagi yang nanya kenapa yang dipantau di bawah 5M. Udahlah, saya nggak jawab lagi lah ya. Nanti di DM aja biar saya balas. Oke dah, ini saham-saham yang akan kita screening untuk KZ ya, khusus yang follow-nya KZ ya. Berarti kalian beruntung yang follow KZ besok ya. Nah, kita cek sahamnya apakah. Mau cek saham apa dulu guys? Auto, oke auto lagi guys. Auto udah masuk di 2 ya, semalam BK juga ada auto. Nah, kita masuk ke rules yang kedua. Setelah kita screening, kita pilih sahamnya. Ini udah paling pelan saya nyampaikan guys. Tolong disimak baik-baik guys ya. Ini simak baik-baik. Nah, kita pilih sahamnya tadi auto ya. Nah, kita akan lihat apakah auto ini menarik untuk di swing besok gitu ya. Oke ya. Oke ya. Nah, kita masuk ke pilih sahamnya. Kita pilih sahamnya auto. Oke, kita pilih auto. Nah, setelah itu kita ini guys, kita lihat fundamentalnya dulu. Nah, ini fundamental seperti ini guys. Nah, oke, cukup sampai sini. Nah, oke ya, udah kita lihat ya. Nah, teman-teman yang baru mulai atau yang baru belajar, pertanyaannya kalian harusnya cari tahu dulu apa itu saham ya, bukan nanya besok beli apa ya. Orang yang baru jangan nanya besok beli apa ya, itu kalian orang berjudi ya. Guys, saya lebih keras lagi sekarang ngasih tahunya. Oke ya, setelah kalian lihat ini, maka kalian akan cek valuasinya secara keseluruhan. Nah, akan saya kasihkan rulesnya guys, gimana membaca fundamental guys. Nah, ini guys, lihat ya, ini adalah cara membacanya. Kalian indikatornya PER, PBV, PCF, dan EV to EBITDA. Oke ya, oke ya. Nih rulesnya. PER-nya itu usahakan di bawah 10 ya. PBV yang di bawah 1 itu murah, yang di atas 1 itu termasuk mahal ya. Kalau PCF itu ini guys, price to cash flow ini harus diusahakan di bawah 10. Range-nya tuh bisa dari 5 sampai 20 ya range-nya, tapi saya kasih kalian yang aman-aman aja lah di bawah 10 gitu kan ya. Terus EV to EBITDA-nya di bawah 5 lah. Tapi range-nya tuh memang 5 sampai 15 kalau nggak salah, saya masih dibolehkan guys ya, dibolehkan lah tuh kalian bisa toleransi gitu. Tapi saya kasih aman di bawah 5 ya. Di bawah 5 ada catatan terbaru guys. Nah, ini aja nih. Ini sumpah saya. Nah, nanti terlalu ketat kalian bingung. Nah, PER-nya di bawah 10, PCF-nya di bawah 10, EV to EBITDA-nya di bawah 10. Biar aman aja ya, semuanya biar gampang gitu. Jadi kalian ngapalnya enak, di bawah 10, di bawah 10, di bawah 10 gitu kan. Nanti kalau beda-beda bingung kan. Nah, perhatikan ini guys. PER-nya kita lihat ya. PER-nya di bawah 10. Oke, berarti sudah oke ya, bisa diterima. Oke ya. Terus price to book value-nya itu di bawah 1. Oke, ini masih murah ya. Masih murah di bawah 1. Oke. Terus PCF-nya di bawah 10. Oke, masih aman. EV to EBITDA-nya juga di bawah 10. Oke, ini saham sangat menarik ya. Udah oke lah. Nah, sekarang kita lihat market cap-nya. Untuk market cap, teman-teman yang baru itu pastikan berswing atau bertrading di saham-saham yang sudah saya rincikan seperti ini guys. Kalau kalian masih baru, mainlah di mid cap dulu guys, yang 10 triliun sampai 50 triliun ya, atau 50 triliun ke atas ya. Kalau kalian yang baru-baru jangan pernah menyentuh saham-saham yang di bawah 10 triliun guys ya, takutnya kalian terjebak nanti ya, terjebak dan nggak punya eksekusi lanjutan gitu ya. Nah, itu tujuannya, carilah saham-saham yang di atas 10 triliun gitu ya, 10 triliun yang fundamentalnya bagus. Nah, swing lah di situ gitu ya. Oke ya, kira-kira gitu. Nah, lanjut. Ini secara market cap oke, menarik karena di atas 10 triliun ya. Nah, free floatnya juga sudah saya buatkan sama kalian nih, tinggal kalian lihat nih. Free float yang bagus itu di bawah 50% itu yang aman ya, aman lah secara keseluruhan. Tapi hindari saham-saham yang sudah mendekati 50%, misalnya 51, 52 gitu ya. Nah, silakan di screenshot guys, tuh screenshot kayak nah, free float yang di atas 50 itu dihindari gitu ya. Dihindari sekalipun fundamentalnya bagus, karena khawatirnya kalian susah naik harganya gitu ya. Itu aja sebenarnya ya. Oke ya, lanjut. Nah,
Setelah kita lihat semua ini oke, berarti kita anggap saham ini oke gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat titik entry-nya di mana, Bang. Nah, kan tadi sudah kita cek analisa secara fundamental, guys. Sekarang kita cek teknikalnya sedikit saja. Oke ya, teknikalnya kita lihat sedikit aja. Nah, biasanya saya akan mundurkan ke 3 bulan ke belakang untuk melihat supportnya, guys. Ya. PCF yang price to cash flow, iya yang price to cash flow ya. PCF itu price to cash flow udah pasti, guys. Nah, ini areanya area support, guys. Nah, ini dia baru menembus area support 2560. Sekarang kan 2540. Nah, ini menarik untuk di swing, guys ya. Menarik untuk di swing ya. Kalau kita mundurkan sedikit, nah kan dia sudah mulai mendekati nih. Nah, ini area swingnya, guys ya. Nah, kemungkinan seminggu atau 2 minggu ke depan ini udah bisa panen gitu ya. Kalaupun dia turun ke sini, kalian bisa tambah gitu. Ini kan baru turun 2%. Baru turun 2%, guys. Berarti masih bisa nambah di sini nanti. 2430 gitu. Nah, saham ini kita anggap menarik untuk di swing besok. Oke. Sekarang kita mau entry, Bang. Di mana titiknya? Oke, kita udah nampak nih harganya sekarang segini. Kita buka order book, guys ya. Setelah kita cek broker, kita cek harga. Oke ya, kita cek nih broker summary-nya. Oke, order book-nya kita tengok. Oke, order book kita tengok. Kita turun ke bawah ya. Kita lihat asingnya, guys. Apakah asing mulai masuk? Tadi kita follow KZ ya. Nah, kita akan mundurkan selama seminggu ke belakang. Apakah KZ memang masih ada barang seminggu ke belakang di auto gitu ya. Kita lihat KZ. Nah, KZ seminggu ke belakang nggak ada, guys. Nah, ini lihat ya. Nih yang saya bilang. KZ nggak punya barang seminggu belakang. Nih, saham auto, guys. Dia baru beli tadi. Nih, asing baru beli hari Jumat. Kalau kalian pakai, nah itu kenapa saya bilang mundurkan ke belakang. Supaya kalian lebih tajam lagi gitu loh. Masih nanya-nanya juga lagi gitu kan. Nah, hari Jumat dia baru muncul, guys. Ya, hari Jumat, hari apa tuh dia baru ada tuh. Coba kan nggak ada kan. Nah, berarti KZ nggak ada, guys. Karena kita follow-nya KZ gitu, guys. Nah, kalian harus lihat kapan dia beli, guys. Nah, nggak ada. Nah, berarti dia nggak udah sedikit barangnya, guys. Atau dia baru masuk hari apa, guys, KZ-nya gitu, guys. Nah, ini nggak ada, guys. Nah, itu fungsinya, guys, mundurkan ke belakang untuk memastikan dia ada barang atau enggak. Nah, di sini KZ-nya lokal, guys, yang masuk, guys ya. Berarti ini KZ-nya akunnya dia lokal tuh, guys. Nah, kan nggak ada ya. Pas kita lokal baru ada, guys. Tuh. Nah, KZ-nya berarti ini orang dia pakai akun lokal, guys. Dia orang Indonesia yang pakai akun KZ. Nah, ini hati-hati nih. Nah, ini ketemu kan. Nah, dia pakai sekuritas asing padahal dia orang Indonesia. Nah, kelihatan, guys. Makanya di lokal dia masuk, guys. Coba kita ganti lokal, guys. Nah, domestik. Nah, ada dia kan. Nah, ketahuan kan, guys. Nah, inilah fungsinya, guys. Fungsi mengganti ini, guys. Nih, ini berarti dia berkamuflase. Dia pakai sekuritas asing, tapi dia orang Indonesia, dia orang lokal gitu, guys. Nah, inilah gambarnya, guys. Nah, domestik. Jadi ketahuan, guys. Karena saat daftar itu dia ini berarti lokal nih, guys ya. Gitu, guys ya. Oke ya, teman-teman ya. Gitu, guys. Nah, kalau kalian tetap mau follow-nya KZ nih, contoh harganya 2584, berarti saat ini harganya dia sedang minus, floating minus, guys, karena harganya 2540. Nah, Senin besok kalian tinggal buy aja, guys. Nih, buy di harga yang sekarang juga boleh, harga 2540 atau 2540 tadi. Nah, nih, guys ya, usahakan di bawah harga yang kalian ikutin gitu ya. Nah, ini tinggal buy aja, guys, beli satu lot. Nah, untuk entry-nya gimana, Bang? Nah, cara pembagian entry-nya begini, teman-teman. Nah, cara pembagian entry-nya, money management-nya, kalau kalian punya modal 10 juta, dibagi 3 dulu ya. Ya, dampak jika lokal nyamar asing itu kenapa? Ya, nggak tahu saya dampaknya apa ya. Yang pasti dia menyamar, guys ya. Dia pakai akun asing supaya kelihatan kayaknya asing belanja gitu. Jadinya kalian kejebak. Dah, nih lihat. Bagi 3, guys. 3 juta, 3 juta, 3 juta. Jadi kan akan dapat 3 saham gitu loh. Ya, dapat 3 saham. Oke ya. Oke ya. Nah, 3 juta ini kalian bagi lagi dengan 4 entry. Pandailah kalian bagi uangnya. Nah, dengan rasionya boleh pakai rasio yang atas ini atau rasio yang bawah ya. Contoh misalnya kalian beli satu lot, pembelian kedua misalnya turun 5%, tambah 2 lot. Nah, 3 turun lagi 10%, tambah lagi 4 lot. Gitu seterusnya, guys. Oke ya. Nah,
Anggap entry pertama kayak kita satu lot kayak 200.000. Nah kita beli buy auto. Nah oke, dah masuklah order kita. Nah kita tunggu aja besok apakah barang ini dapat. Oke ya. Iya sama, AK itu nggak selalu asing, makanya saya bilang selalu cek di sininya teman-teman. Selalu cek yang poin ke ini nih. Poin kelima ini harus selalu dicek. Broker summary-nya dicek supaya tahu apakah dia ada barang tuh yang nanya-nanya, "Bang, kenapa seminggu ke belakang? Kenapa seminggu belakang?" Di sini memang nampak dia masuk, guys, di brokernya nih. Di KZ ya, dari KZ. Aduh, jauh banget KZ nih. Nah, di KZ seminggu belakang memang ada nampak, tapi itu yang beli adalah lokal gitu atau asing yang atau orang apa? Bisa jadi dia orang Indonesia yang pakai sekuritas ini gitu, guys. Ya orang lokal ya pakai sekuritas ini gitu. Kan dia daftar pakai KTP, nggak bisa bohong, guys. Ya daftar pakai KTP kan nggak mungkin bohong karena kan tahu kewarganegaraannya gitu. Bang, 254 itu kalau turun 5% itu sekitar berapa? Ya tinggal dipakai kalkulator matematika aja lah, turun 5% berapa. Kan tinggal dikali ya. Masa itu juga harus saya, guys, turun 5% berapa? Jelasin lagi rasio entry-nya. Oh, rasio entry. Oke ya. Ini rasio entry-nya gini, guys. Kalau kalian entry pertama, anggap ini pakai lot ya. Satu lot. Entry kedua 2 lot. Entry ketiga 4 lot. Entry keempat 8 lot. Nah, entry pertama ini kalau kalian ganti duit, misalnya entry pertama 1 juta, berarti entry kedua 2 juta, entry ketiga 4 juta gitu, guys. Selalu begitu terus, guys. Ya, rasionya tinggal kalian sesuaikan, mau pakai yang di atas atau yang di bawah itu terserah kalian. Oke ya. Bang, kalau kita masuk terus naik, manajemennya harus gimana? Ya kalau kita masuk terus naik ya dijual, kalau cuan gimana sih? Fokusnya ke situ, guys. Fokusnya ke cuan, guys. Bukan fokusnya ini ya, fokusnya ke cuan. Ini kan teman-teman banyak yang baru ya. Jadi fokusnya ke cuan. Kalau sudah naik ya take profit, jangan diapa-apain lagi. Nggak ada opsi, guys. Yang namanya sudah naik itu ya di take profit, nggak ada lain. Emang ada opsi lain yang diajarin sama orang lain ya? Kalau udah cuan, aduh bingung saya, guys. Masa ya udah cuan masih bingung harus ngapain? Masih ada terus gak pertanyaan dari udah 2 minggu live gitu, ada terus pertanyaan kalau udah cuan gimana ya? Lucu kalian, guys. Apakah itu tidak judi namanya, Bang? Ya enggak lah. Gimana judinya? Contoh saya beli ini ya, saya beli mikrofon ini, guys, dulu harganya 1.600.000. Sekarang harganya sudah ada 2.500.000. Saya untung nggak kira-kira jual ini? Itu apa judi? Kan enggak, teman-teman. Kan konsepnya nggak kayak gitu. Barangnya kan ada di saya. Aduh, pening saya harus menjawab yang kayak gitu. Kalau kalian masih ragu, jangan pernah masuk ke sesuatu yang kalian ragu, guys. Jadi kalian nggak berbenturan gitu. Jadi tenang jiwamu gitu. Oke ya. Kalau kalian masih ragu sama sesuatu yang di depan kalian, mending nggak usah masuk. Nanti kalian bingung cari tahu dulu apakah ini boleh atau enggak. Jadi kalian tenang gitu loh. Ya, nggak usah membenturkan ada orang yang bolehkan tidak gitu. Kalau kalian yakin boleh. Contoh nih, mungkin di sini ada yang muslim ya, jadinya bahasa agama jadi nih. Ada yang muslim. Terus saya bilang minum alkohol itu nggak boleh. Tapi kan ada kan muslim yang minum alkohol. Ya terserah, itu urusan dia gitu ya. Silahkan kalian pikirkan sendiri gitu aja. Oke ya. Masa saya larang orang minum? Ya, dia mau minum tuh urusan dia sama Tuhannya gitu, guys. Saham cuan nggak cuan. Saham cuan. Oke ya, cara lihat brokernya di sini nih. Nih, teman-teman, berarti udah bisa entry harusnya ya. Nih, cara lihat broker tuh di sini. Pilih yang top broker nih. Top broker, ini jelas ya gambarnya. Ya. Tapi perbandingan rasio kan 1,248, terus baru beli satu lot entry udah naik, kan rugi, Bang, kalau nggak all in. Ya udahlah, kalau masih mau all in aja lah. Saya dikasih cara yang aman pengen all in. Nggak ngerti saya sama yang kayak gitu, guys. Ya. Kalian yang mau all in, sekarang saya terserahkan mau all in atau enggak. Saya cuman kasih opsi yang aman untuk kalian bisa. Ini nanti giliran udah nyangkut all in, nanya ke saya, "Bang, ini saya nyangkut sekian, Bang. Terus gimana?" Saya nggak akan jawab, guys. Ya. Saya nggak jawab yang kayak gitu, guys. Makanya saya DM kayak gitu nggak saya balasin, mohon maaf ya. Karena apa? Udah nyangkut nanya saya, ngapain tanya saya, pas beli kok nggak tanya saya. Oke ya, kira-kira gitu ya. Oke ya. Nah, itu pembelajaran hari ini. Ada yang ditanya lagi nggak? Kalau entry itu tunggu harga turun atau malah average up, Bang? Kalau entry itu tunggu harga turun. Iya, kalau tadi sudah dapat nih contoh auto kan udah dapat. Kalian kan yang bingung itu titik entry-nya, guys. Ini makanya saya ajarin titik entry. Tadi kan auto ya. Nah, kalian kan tadi cari titik entry nih, titik entry-nya. Nah, kalian kan udah lihat nih
secara teknikal juga udah di area support nih, support udah masuk di area support, berarti udah bisa entry. 1 bulan pun juga dimundurkan, ini udah area support. Nah ini kalau naik ke sini berarti kita dapat berapa persen tuh? Wah lumayan guys, 6% bos, 6% coy. Kalau kalian sampai ke sini itu 6%. Kurang apa lagi Tuhan memberi rezeki sebanyak itu sama kalian? Kaliannya aja yang serakah. Tolonglah manusia-manusia serakah itu berhenti di pasar guys. Bang, akun tradingnya namanya apa? Stockbit. Oh, urutan analisanya. Yang serakah-serakah jangan masuk bursa lah. Gak cocok kalian guys. Nih, kayak nih yang nanya screening cara trading plannya. Nih, screenshot dulu biar teman-teman yang lain juga bisa nanya yang lain guys. Bang, cara nentuin area support gimana? Ini cara nentuin area support. Ya, saya mundur dulu 3 bulan ke belakang. Nah, saya nggak pakai technical yang kayak kalian kenal selama ini gitu ya. Technical saya gitu. Nggak capek bang, udah capek sih. Nih, ini support nih. Ini kan nampak support. Dia mantul ya. Itu mantul kan. Berarti kan jadi support. Ini support juga kemarin. Udah dijebol. Berarti dia turun ke sini gitu kan. Nah sekarang di area support silakan dimasuk. Yang masuk kemarin di sini bisa average down nih. Nambah muatan. Karena kalian dikasih kesempatan harga murah. Guys, kalau saham-sahamnya kayak gini. Lihat guys. Turunnya aja tuh setahun cuma berapa persen guys. Tuh cuma 12% guys. 16%. Beda sama saham-saham kalian itu. Sehari turunnya berapa? Tengok saham-saham yang sehat tuh kayak gini guys ya, dia turun tuh nggak banyak, naik sedikit tapi dah cuan gitu loh. Kalian tuh cari cuan guys, oke ya. Jangan lagi nanya Mina, nanya inilah, nanya itu gitu. Coba tengok saham-saham yang kira-kira naiknya tuh sehat gitu ya. Kalau turun pun juga sehat ya. Bakal haki di auto nih. Takutnya beli auto pada banyak besok guys. Habis itu merah nanya malahin saya gitu. Jangan all in ya, jangan all in. Ini bukan rekomendasi buat beli ya, ini hanya analisa. Bang, bull udah saya jual guys, udah lama saya jual guys. Bang, tolong ajarin cara baca free float. Ya cara free float itu tinggal lihat di sini nih. Ini free float tuh bisa dinampak di sini guys. Nah, ini free float. Ya, free floatnya 20%. Berarti kan masuk di rules kita tadi kan. Di rules kita tadi berapa tuh? Nah, rulesnya free floatnya. Nah, free floatnya kan di bawah 30%. Berarti kan aman gitu loh. Kayak Bang, kalau pakai teknikalnya pakai RSI atau semacam hal lain nggak? Atau seperti abang contoh aja. Kalau kalian mau lebih lagi, lebih pengen, bang ini saya pengen lihat support dengan benar. Ya sudah, pakai ini nih. Tuh klik di sini. Kalian buka nih. Nah, silahkan. Kalau yang mau ribet, silahkan. Nggak apa-apa ya yang mau ribet. Nah, ini kan. Misalnya ada orang, wah ini baru jebol nih. Support nih. Ini kan support juga nih. Ini support. Nanti support terdekat lagi sini guys. Ya, kayak ini support terdekat lagi nanti sini. Ini lagi nanti ada di sini guys. Itu technically banget gitu guys ya. Kalau saya kan tidak, saya cari momentum aja. Ini sudah matul. Saya kalau ambil di sini harapannya kan ada 2 hari nih merah ya. Ada 2 hari nih. Tuh. Ya, gitu ya teman-teman. Saya tuh technical saya gampang aja, nggak mau ribet-ribet guys, ya. Kenapa cari valuasi di bawah 5T? Di AK kenapa nggak di atasnya? Alasannya apa, Bang? Aduh, pertanyaan ini tuh hampir banyak guys ya. Ini ya, kenapa di bawah 5T contoh ZP? Kalau barangnya udah banyak kayak gini kak, nih dia udah punya barang kayak gini, kira-kira besok dia mau ngapain kak? Udah pasti jualan kak. Orang kalau udah punya banyak barang itu pasti jualan. Ya nggak akan ditumpuk-tumpuk barangnya banyak-banyak gitu loh. Ya yang masih nanya 5M kenapa, 5M kenapa? Ya ini barangnya udah banyak, dia tinggal jualan. Kalian baru mau masuk, ya kesangkut nanti, kasihan kalian gitu loh maksud saya. Contoh nih barangnya udah banyak nih CBDK nih, tengok tuh, udah kayak gini tuh, besok dia jualan guys. Ya, alasannya tuh bisa pakai logika sederhana. Ngapain kalian pakai tanya? Ya kalau barangnya udah banyak dia jualan teman-teman. Nggak perlu, ini tuh nggak perlu ditanya. Ya kenapa bang pakai yang di bawah? Kenapa nggak paling bawah lagi ya? Kalau kayak gini ya pasti lama nunggunya. Carilah yang tengah-tengah gitu loh. Nah yang di sini kan enak nih, masih nyicil dia gitu loh. Ya. Nah kalau tengok tadi CBDK nih. Nih misalnya saya screening yang ini, tengok. Sempat besok turun kalian marahnya sama siapa? Oh abangnya ngajarin sesat. Kalian dikasih yang aman, kalian pengen main di tempat yang berbahaya gitu loh. Sedikit barang maka kita bisa miliki. Iya ikutin yang sedikit, ini kan udah banyak guys, tengok tuh. Ini pasti besok dia jualan lah, tinggal pindah aja dia nih. Ini besok bisa isi ke sini. Kita kan nggak tahu guys, barangnya udah banyak nih. Gitu loh. Oke ya, itu alasannya.
Cara entry-nya per 10 juta. Bang, gimana BRMS untuk besok? Saya nggak tahu BRMS untuk besok gimana. Ya, saya nggak tahu, guys. Kita analisa aja. Nanti jam berapa kita cek-cek saham, guys. Kayak yang nanya cara bagi manajemen money-nya nih. Manajemen money-nya kayak gini, guys. Dibagi, kalau kalian punya 10 juta atau 100 juta, dibagi. Kalau 10 juta dibagi 3. Kalau 100 juta, misalnya kalian pengen trading di 10 saham, ya takutnya kalian 10 saham kan bingung ya, banyak gitu ya. Oh, susah bang, kalau 10 saham saya nggak bisa pantau. Ya sudah, kalian bagi 10 jutanya dibagi ke 3 saham atau dibagi ke 5 saham. Jadi masing-masing saham akan punya kemampuan beli 20 juta gitu loh. Oke ya. Nah, gitu ya. Minimal ikut berapa duit. Semakin banyak modal semakin bagus ya. Gitu ya. Semakin banyak modal semakin bagus gitu. Nggak ada batas minimal, guys. Ya. Belum ada orang yang bisa nentuin batas minimal modalnya berapa tuh, nggak ada, guys. Ya. Atau berapa bang bagusnya kita masuk di saham. Soalnya di saham tuh 100.000 pun juga bisa masuk gitu. Kalau ada orang yang pengen beli ya tetap aja ada 100.000, guys. Ya, jadi nggak ada batas minimal. Oke, lanjut ya. Apalagi tuh pertanyaan tuh. Lanjut. Oke, iya. Ini rasionya udah dibagi 3 juta, 3 juta. Nanti 3 jutanya itu kalian bagi lagi ke 4 entry atau 5 entry. Tergantung kalian lah. Mau gimana, Kak? Masa bagi 3 juta dengan 4 entry kalian nggak bisa pakai kalkulator dibagi gitu ya. Nah, ini rasionya sudah saya kasih nih. Nih. Ya, sudah saya kasih nih. Pakai kalkulator juga ya. Contoh misalnya modal 3 juta. Berarti entry pertama tuh masuk dulu 300.000 atau 400.000 supaya bisa entry kedua kalau turun, bisa entry ketiga, bisa entry keempat sampai 3 juta ini masuk semua gitu ya. Oke ya. Nanti waktu entry sesuai rasio gimana bang? Kalau saya setiap turun 5% saya tambah muatan ya, turun 5% saya tambah muatan. Turun lagi yang turun ketiga ini, untuk entry ketiga saya biasanya nunggu turun 10%. Tapi itu jadi jarang terjadi, guys. Saya biasanya sampai sini udah terbang, sudah kadang masuk di sini udah terbang, baru sampai sini udah terbang gitu, guys. Karena saham yang saya masuk itu kan saham-saham yang berfundamental lumayan bagus gitu ya. Ya saya nggak terlalu sering main di saham gorengan kayak gitu ya, kira-kira begitu. TP di berapa persen? Kalau saya itu target saya punya sendiri ya. Makanya saya bilang teman-temannya nanya take profit di berapa persen. Sesuaikan dengan keuntungan yang siap kalian terima. Kalau kalian siap terima 2%, take profit. Yang pasti sama kuncinya cuma satu. Ketika cuan atau udah naik lebih dari 2% atau 2%, take profit, guys. Ya di saham tuh nggak bisa naik banyak, guys. Di saham tuh naiknya paling tinggi 30%. Ya, 2% tuh udah cukup karena apa, udah kepotong sama fee broker kan. Ya udah 2% tuh udah cuan gitu loh. Nggak ada minimal ya. Swing tuh nggak ada minimal. Itu kan take profit itu kan bukan tergantung orang, tergantung kalian, guys, bukan tergantung saya. Kalau saya bilang 5%, nanti kalian udah nengok 4% terus tiba-tiba turun, kalian nggak siap gitu kan ya. Jadi tinggal ini aja, bang boleh fotokopi nggak kitabnya? Fotokopi saja. Cara auto jual, apa tuh tadi, cara auto jual ketika naik gimana bang? Ya, cara jual ketika naik ya gimana ya, ya tinggal dijual aja kak. Tinggal dijual aja. Kalau udah naik ya tinggal dijual. Cara jualnya ya tinggal sell gitu nih. Cara jualnya misalnya punya sama apa, saya Adaro nih, itu udah tinggal jual nih, tekan jual, ya udah jual berapa maunya, nah jual gitu. Gitu ya, tinggal jual aja tuh, tekan sell nih ya. Kayak auto gimana besok, nggak ada tahu auto gimana besok ya, nggak ada yang tahu, guys. Kayak nah teman-teman yang 1.000 orang nih, kuncinya gini, guys. Pertama, ilmunya adalah teknikal apapun nih, contoh nih, ini kan semua sudah kita lakukan ya. Nah, sudah kita lakukan. Nah ya mas, ini udah kita analisa fundamental, analisa teknikal. Nah, ini cara ini perhatikan ya, tidak ada cara yang pasti 100% tahu harga saham akan naik atau enggak. Itu tidak mungkin. Kunci di dalam otaknya itu, nggak mungkin. Kayak trading plan ini hanya untuk meningkatkan probabilitas, kemungkinan ya, hanya meningkatkan probabilitas, tidak lebih dari itu, guys. Ya, jadi kalau kalian nanya sama saya besok saham ini naik atau enggak, saya nggak tahu, guys. Tidak ada yang tahu hari besok. Ya, yang tahu hanya Tuhan. Oke ya, gitu ya. Jadi jangan tanya sama saya saham ini besok gimana, ya nggak tahu lah saya. Kamu aja nggak tahu, masa saya bisa tahu gitu. Pertanyaan yang harusnya dijawab oleh Tuhan itu, bukan saya. Kalian hanya bisa menganalisa,
dengan indikator-indikator yang ada supaya ketemu probabilitasnya kemana, probabilitasnya apakah naik atau turun gitu guys ya. Sama semua technical tuh gitu juga. Itu ada tulisan take profitnya. Iya, saya take profit hanya ini kan ada tulis ini ada take profit tuh. Take profit tentukan sendiri, targetnya bebas ya, jadi kalian nggak terkunci kan. Kalau saya bilang targetnya sekian persen, nanti kan terkunci di situ gitu loh. Silakan kalian tentukan sendiri target saya berapa ya, gitu loh. Oke ya, saya rasa simple lah, nggak perlu ribet lah yang ini. Masa ini pun harus susah juga kan, aneh ya. Yang nanya lihat Porto, saya nggak akan liatin Porto, tapi saya akan lihat aja yang Porto tuh nggak boleh ditengokin guys, nggak baik. Kita lihat stop ya. Nah ini swing dari bulan Februari guys, nih swing dari bulan Februari saya dapat bagger dari BRPT ya. Nah ini yang nanya Porto nggak perlu cek, nggak perlu lihat Porto saya ya, nggak perlu. Ini udah saya jual setengah, saya udah jual berapa ya, hampir 70% lah, sekitar gitulah. Oke ya, ini gambarannya nih swing tuh. Ini berapa bulan teman-teman, yang teman-teman nanya dari Februari guys sampai Oktober baru bisa ngerasain. Oke ya, jadi jangan kira swing itu enak guys, lama guys, itu hanya untuk orang sabar. Kalau kalian yang nggak sabar-sabar, yang mentalnya penjudi, nggak usah lah, nggak cocok pakai cara ini guys ya. Oke ya gitu ya. Oh jadi nggak usah nanya-nanya Porto lagi, dah cukup liatin satu aja. Ada lagi yang bagger lain ada ya, bagger lain ada, nggak perlu saya liatin kan. Oke ya gitu ya kira-kira ya. Oke, kita kembali ke layar. Oke guys. Oke, kira-kira gitu teman-teman. Oke, sekarang kita fokus ke apa tuh? Jelasin bang, nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Kan nggak ada yang bahasa Inggris teman-teman. Bahasa Indonesia semua saya. Average tuh BRPT-nya tadi berapa? Average berapa? Itu saya beli BRPT itu di harga 830. Ya 830. Masih saya pegang sampai sekarang. Ya target saya udah saya naikkan lagi gitu. Saya naikkan di targetnya 7.000 lah, semoga 7.000 tahun depan. Kapan kita harus cut loss Pak Guru? Saya nggak pakai cut loss ya, tapi kalau kalian saham-sahamnya kayak gini, ya itu biar keputusan cut loss tuh biar kalian ya. Saya nggak mau ngasih tahu orang caranya cut loss, karena cut loss tuh gampang ya. Cut loss tuh gampang. Jadi biar keputusan kalian yang cut loss gitu, bukan saya yang suruh kalian cut loss ya. Saya nggak pernah mau nyuruh orang cut loss ya, karena cara saya tidak ada rules untuk cut loss guys. Lihat ada nggak cut loss di sini? Ada nggak berita? Ada nggak news? Ya nggak ada ya. Ini cara saya murni hanya technical analisis dan tengok tuh cek harga dan follow marketnya doang guys, nggak ada lebih guys ya. Jadi nggak ada news di sini, nggak ada berita ya, karena itu nggak penting bagi saya. Bang, untuk broker kita mengacu ke buy valuation atau buy valuation. Buy valuation itu kan duitnya ya. Kalau buy lot nanti kamu bingung, ini lotnya masih sedikit atau banyak gitu ya. Karena kan beda harga saham kan beda-beda ya. Tapi kalau duit kan sama, meskipun 1000 lot sama yang 1000 lot yang lain. Kalau dia 5 miliar tetap 5 miliar guys. Ya. Saham yang harga 2000 sama harga 100 ya beda lotnya pasti kalau beli 5 miliar gitu. Oke, kita ulang sekali lagi ya untuk pembelajarannya. Nah, mungkin ada yang baru masuk dan sebagainya. Coba teman-teman, masuk angin saya nih. Nah, teman-teman yang baru, ini namanya trading plan ya. Ini namanya trading plan. Teman-teman yang baru mulai di bursa, itu pastikan tahu dulu ya, punya trading plan. Buat dulu trading plan, aturan-aturan di trading plannya gitu ya. Jadi nggak beli asal-asalan gitu ya, nggak beli saham tuh kayak kucing dalam karung gitu guys ya, jangan. Broker yang wajib diikuti. Kalau yang wajib diikuti asing ya, asingnya terserah gitu ya. Nanti nggak ada yang wajib guys. Emang kalian pikir di bursa itu ada yang wajib ya? Technical tuh nggak ada yang wajib, fundamental tuh nggak ada yang wajib. Jadiin VT, aduh capek jadiin VT. Saya tadi aja nggak bikin konten. Tadi saya jalan sama keluarga, jadi nggak ngurus itu guys. Nggak sempat bikin VT. Nah lanjut ya. Nah
Hal pertama yang harus kalian punya adalah screening guys. Ini screening ini hal paling utama. Ini baru wajib. Ini wajib. Kenapa saya bilang mau trading plan scalping, mau trading plannya swing atau investasi jangka panjang, semuanya perlu yang namanya screening. Ini makanya saya taruh nomor 1. Tapi saya nggak tahu ya di orang lain apakah ini nomor 1 atau enggak. Saya nggak tahu gitu ya. Nah, kalian nggak perlu bandingkan cara saya dengan orang lain atau cara saya lebih bagus atau enggak, itu nggak perlu dibandingkan guys ya. Semua cara itu bagus selama dia menghasilkan cuan dan kalian tahu cara pakainya. Oke ya. Nah, setelah screening, cara screeningnya gimana bang? Nah, cara screeningnya seperti ini guys. Kalau saya karena swing, saya follow the big money guys, big market atau market maker gitu ya. Gitu ya. Bang, cara tahu kalau entry itu asing atau lokal ketika masuk, soalnya tadi udah dijelasin guys. Contohnya di auto tadi ya. Hari ini kita follow-nya KZ ya. Kita contohkan KZ guys. Kita contohkan KZ. Atau mau ganti ya? Mau ganti ada yang lain kah? Kalian mau yang mana guys? Minus di kanan. Ini nih cuman valuasinya guys. Ya. Cuman valuasi aja ya. Net valuationnya. Nah, net valuation namanya guys. Itu NVAL itu namanya net valuasi. Ya. MG. Aduh, MG nggak asing bang. Saya kakak emang ada kakak. Kakak mana guys ya? Ampun jauhnya. Yang atasnya aja lah biar nggak gampang ke bawah nih. Antara ini mana guys? YU. Oke, kita mana? Oke, YU kita follow. Kita cek YU ya. Kita cek dulu seminggu ke belakang. Jangan nanya lagi kenapa seminggu belakang. Saya nggak jawab. Oke, cari yang di bawah valuasinya masih di bawah 5 miliar. Oke nih. Nah, inilah saham-saham yang menarik untuk di swing. Untuk ini ya screeningnya. Nah, silakan masuk ke rules berikutnya. Ketika sudah ketemu, ini namanya screening nih. Ya, screening itu bukan berarti langsung dibeli teman-teman. Ini ada yang salah kemarin, dia masa saya kasih screening langsung dibeli saham-saham ini, kan gila ya. Nggak dianalisa lagi langsung dibeli. Aneh itu guys. Itu orang aneh asli. Itu orang aneh. Dia nggak bisa bedain namanya screening guys. Dikira ini saham untuk dibeli. Nggak, screening itu hanya untuk memperkecil dari saham-saham yang ada guys ya. Iya guys, dia chat, bang screening abang saya pakai malah inilah. Kan screeningnya nggak dianalisa. Enggak, katanya. Gila dia. Udahlah, saya nggak jawab lagi DM-nya. Ya nih, kira-kira saham mana yang mau kita cek guys? Saham mana nih? Ayo pilih. Sembarang nih yang pewon. Oke, pewon paling atas ya, biar menarik langsung paling atas. Wah, oke ya. Pewon nih, waduh. Pewonnya kemarin kan udah nih. Yang ambil di sini harusnya udah cuan guys. Ya, ini ngambil di sini kemarin udah cuan hari Rabu, harusnya udah cuan. Udah ada yang cuan dari pewon soalnya. Dan ini udah cuan kemarin guys, udah tinggi guys, baru breakout, jadi beresiko ya. Udah ada yang cuan dari pewon nih hari Rabu apa ya, belinya hari Selasa apa Rabu gitu guys. Nggak usah bohong kalian cuan dari pewon. Mundurin lagi ya seminggu ke belakang. Cari samaran guys. Udah ketinggian tuh. Udah telat kalian tuh. Telat swingnya ya. Dia bakal masih mau gendong sih terus tuh. Tapi nggak tahu kemana ya. Apalagi guys? Arci, emang ada Arci? Nggak ada Arci bos. CDA mana CDA? Oh iya ada CDA dicicil ya. Oh udah cuan CDA-nya guys. Udah cuan, nggak usah lagi guys. Udah cuan tuh. Oke, startnya. Oke, kita lihat dulu fundamentalnya guys. Nah, ini fundamental CDA guys. Ya, kenapa belum ada ini bang? Ini belum ada. Karena apa? Karena ini kan sahamnya baru IPO ya. Jadi belum umurnya belum setahun. Jadi laporan keuangannya belum full nih. Nah, kayak gitu ya gambarannya ya. Belum bisa muncul secara keseluruhan. Nanti mungkin di tahun 2026 setelah full dia 1 tahun tuh ada kuartal 1, 2, 3, dan 4, mungkin ini akan berubah semua guys ya. Ini akan berubah semua. Tapi secara market cap dia menarik karena udah 240 triliun guys ya market capnya. Kayak apakah menarik untuk di swing? Jawabannya kemarin menarik ya, di sini nih area entry-nya nih. Saya bilang kemarin nih 18.15 dia sentuh 8.15. Nah kan ya, kemarin kan di sini dia nih waktu hari apa nih, tanggal berapa tuh? Tanggal 19 hari Jumat. Yang live-nya hari apa ya? Live hari Kamis berarti ya. Hari Kamis nih, tuh CDA ya. Udah cuan harusnya ya. Tuh guys, itu bedanya swing guys. Ya menunggunya lama.
belinya tanggal 19 tuh guys, cuannya baru tanggal 26 gitu ya gambarannya. Nah ini belum menarik ya, tapi punya potensi gitu. Kita cari yang kira-kira punya kemungkinan untuk swing. Cari lagi guys, mana lagi ya, kita cek satu-satu aja lah biar nggak ini. Ini nih CTRA coba. Nah tuh CTRA, tengok tuh, baru entry udah cuan guys. Entrynya kapan? Hari apa sih entrynya? Hari Jumat nih entrynya kalau nggak salah. Tengok tuh, kayak gini swing guys, baru 1% ya. Nih ya gitu ya. Nah kemarin di mana entrynya tuh 855. Tengok saya entry di berapa? 856 gitu guys ya. Gitu guys gambarannya guys. Ya ini udah pasti target saya 1000 guys ya. Berarti berapa persen tuh? 19% guys. Ya, udah nggak pusing-pusing lagi saya mikirin target kan. Nah gambarnya kayak gitu guys. Nah tapi berapa? Cuman segini modal kemarin masuk guys. Ya, karena saya siapin modal untuk IPO gitu kan. Oke ya, kita cari yang lain lagi. Ini udah, kalau kalian mau kejar juga sayang gitu. Saya udah punya gitu. Kalian kejar nanti kalian malah nyangkut. Oke ya. Kayak gitu ya, nggak usah ya. Punya potensi, masih punya potensi itu guys, itu masih punya potensi. Target saya kan di 1000, tapi bukan ajakan untuk beli ya, bukan ajakan untuk beli, nanti kalian malah beli pula. Nggak pakai analisa lagi. Di bawah 5M CDA, CTRA tadi udah, CDA udah, ACES coba kita lihat. Ini MET aja, MET MET juga udah tinggi guys, saya udah cuan juga 4% nih. Yang lain lagi lah, jangan MET lah, udah cuan, nanti kalian kejebak lagi di atas di pucuk. Masa beli yang udah di pucuk? Cari yang masih di bawah dulu guys. Era lah, era nih, era. Oh, era ini kan saya masih minus ya 2% ya. Kita lihat apakah menarik untuk di swing gitu kan guys. Nah ini areanya kemarin area entry guys, 404 ya. Ya nih. Nah sekarang apakah masih masuk area entry? Ini udah lewat guys ya, sebenarnya udah telat nih guys, tapi masih punya potensi nih ya, masih punya potensi untuk swing. Ini menarik kalau pakai, kira-kira kalian mau swing 1 bulan atau 3 minggu, ini menarik guys ya, ini menarik. Kayak anggap saja ini kita menarik untuk swing gitu ya, tapi jangan langsung entry ya besok ya, timbangkan gitu. Nah kita lihat apa, lihat rulesnya. Bisa tahu target, bisa tahu target karena era ya. Kita lihat ya, setelah kalian pilih sahamnya, kalian cek dulu secara fundamentalnya, tengok fundamentalnya gimana gitu, apakah menarik fundamentalnya gitu guys. Nah ini guys, nah fundamentalnya gimana? Oke, market capnya seperti yang saya bilang tadi, market capnya di area yang masih boleh entry gitu ya. Mana nih market cap tadi? Nih market cap kalian bisa lihat tuh. Oke, bang ini nggak lihat utangnya. Enggak, saya nggak lihat guys, saya nggak lihat DER guys ya. Kalau kamu mau menambahkan DER silahkan ya, atau debtnya silahkan gitu ya, itu hak kalian masing-masing. Ini kan indikatornya hanya untuk swing jangka pendek mungkin saya. Nah ini ya, 1 sampai 10 T small cap, 10 sampai 50 T mid cap, dan 50 T ke atas big cap. Oke, saat ini dia sudah di 6 triliun. Oke, berarti masuk rules. Nah free floatnya agak tinggi ya guys ya, karena udah mau 50%. Tengok tuh ya, tapi masih boleh, karena apa, 40% ke atas kan. Nah hindari yang sudah 50% gitu ya. Oke ya, kira-kira begitu ya. Nah oke ya, udah paham ya. Nah sekarang kita lihat pair dan sebagainya gitu guys. Nah untuk teman-teman yang nggak tahu cara baca fundamental, biar gampangnya saya kasih poin-poin utama aja lah, poin-poin penting. Tapi ini nggak wajib ya, kalian boleh tambahkan lagi poin-poin ini gitu, indikator ini boleh kalian tambahkan. Pairnya itu di bawah 10, PBV-nya di bawah 1 itu murah, di atas 1 itu mahal. PCF di bawah 10, F itu EBITDA di bawah 10. Oke ya, gitu ya teman-teman. Oke, nah terus kita cek, oh ternyata pairnya sesuai ya, di bawah 10 tadi kita bilang kan. Oke ya, terus price to book value-nya di bawah 1 guys, berarti masih murah saham era ini guys. Nah terus price to cash flow-nya di bawah 10 juga guys. Oke, berarti menarik ya. F itu EBITDA-nya di bawah 5 guys. Nah kalian bisa simpulkan kira-kira gimana nih saham ini nih. Saham ini menurut kalian gimana? Ayo ketiklah. Market cap-nya harus di atas 10 bang. Kalau kamu masih baru dan belum tahu, bagusnya di atas 10 ya. Nah kalau kami masih baru ya, kalau yang kalian masih baru belum tahu apa-apa di ini, nah silakan di atas 10 triliun gitu. Nah ini era ya, berarti mantap ya. Nah berarti kan nggak salah kan saya analisa, makanya saya entry. Tapi kan saya udah lama entry-nya ya.
udah seminggu yang hari Senin ya entry-nya. Nah, sekarang kita mau nengok nih bang, ini menarik bang, saya mau masuk di sini. Oke, kita lihat angkanya ya. Ini angkanya 414. Kita lihat tadi broker yang kita follow siapa tadi guys? YU. Oke, kita lihat apakah YU-nya punya barang di harga berapa. Nah, turun kita ke sini. Kita ganti asing. Kita ganti seminggu ke belakang kan. Tanggal 21. Nah, ini YU masih punya barang guys. Ya, YU masih punya barang di harga 410. Ya. YU masih punya barang di harga 410. Nah, kalau kalian mau entry, makanya tadi saya bilang kan kalau kalian mau entry, maka usahakan di bawah dia. Nah, sekarang kan harga di atas dia, makanya ini nggak cocok lagi untuk swing. Kenapa? Harga YU yang kalian follow udah tinggi, dia udah di 410, sekarang harga 414 ya, gitu ya. Kayak gitu ya. Makanya gitu ya. Itu harus dipertimbangkan. Nah, itu berarti dia masuk di rules yang ini. Yang satu kan tadi udah oke, ini oke, tiba masuk pas cek broker summary, dia tidak masih mahal gitu ya, udah mahal gitu. Nah, jadi kita batalkan lah jadi entry gitu ya teman-teman ya. Nah, karena apa harga? Tapi kalau kalian tetap nekat pengen masuk, misalnya bang saya tetap nekat pengen masuk, ya silakan masuk aja gitu. Masuk aja mau dapat di 14 atau besok syukur-syukur dia turun dulu sedikit kan, dapat di 412 atau 410 ya bagus gitu. Gitu ya. Oke ya, kira-kira gitu guys. Oke. Nah, itulah berarti kalian sudah bisa entry. Ya simpelnya gitu, berarti kalian udah bisa entry. Full time trader enggak lah. Saya kan swing trader. Senin masuk di mana, Bang? Saya belum ada analisa malam, tapi udah ada beberapa saham yang sudah saya menarik untuk di entry. Saya tinggal nengok aja nanti. Apakah besok pagi saya ambilnya? Oke ya gitu ya, berarti kan sudah bisa entry. Oke ya. Nah gitu guys, cuman gitu guys. Nah untuk entry-nya gimana bang? Oke, untuk entry-nya simple guys ya. Kalian bagi, jika kalian punya duit 10 juta, kalian bagi dulu untuk 3 saham. Ya, 3 saham. Ya, berarti 10 jutanya dibagi 3 juta, 3 juta, 3 juta, atau 3 juta 1, 3 juta 2, 3 juta, satu lagi 4 juta, ya kan, jadi pas 10 juta kan. Nah, di setiap 3 juta ini kalian bagi lagi 4 kali entry guys ya, karena kan kita swing ya, 4 kali entry, dengan rasionya kayak gini guys, boleh pakai rasio yang ini, yang atas, atau rasio yang bawah, ya. Misalnya entry pertama kalian tadi beli era 1 lot, berarti nanti kalau eranya turun 5%, kalau rule saya ini turun 5% di entry kedua, itu saya tambah 2 kali lipatnya, berarti saya tambah 2 lot ya. Kalau entry ketiga turun lagi 10%, saya tambah 4 lot gitu ya. Oke ya gitu ya kita kira ya. Nah kalian pandai lah bagi-bagi itu kan pakai matematika dasar aja guys, nggak perlu ribet. Bang ini pakai sekuritas apa? Saya pakai Stockbit. Oke kira-kira gitu guys belajarnya. Ulangi screening bang. Ini screening nih tinggal tuh YU nih yang mau YU tadi. Nah, ini screening nih yang mau YU tuh. Segampang ini screening, makanya aplikasi dibuka guys. Yang HP-nya 2 tuh nih dapat screening dah nih. Ini screening nih. Tuh. Ada tuh screening untuk yang follow YU guys. Ya, yang nanya saya follow siapa itu rahasia guys ya. Saya nggak boleh sebutkan lagi. Saya kena marah kemarin sama follower saya. Jangan dikasih tahu bang follow siapa. Kan bebas guys mau follow siapa guys. Biar nggak nge-influence bang. Katanya kan nggak boleh nge-influence gitu ya. Prediksi saham ARA besok bang. Waduh nggak tahu saya guys, itu saham gorengan. Kamu nggak usah berjudi lah ya. Jangan guys. Jangan berjudi. Saham ARA itu nggak, saya nggak pernah nyari saham ARA guys. Nyari kok saham ARA. Makanya kamu tahu besok saham ARA apa. Untung udah tahu dari awal follow siapa. Ya saya nggak kasih tahu lagi saya follow siapa guys ya. Biar itu nggak nge-influence nanti yang itunya tahu gitu kan. Nah dia pindah akun gitu guys. Jadi saya jadi kesulitan gitu guys. Ya, betul juga tuh. Nggak ada salahnya saya ikutin follower saya sarannya guys. Yang kalian di share lah ke teman-temannya gitu. Kenapa harus di bawah 5M? Ya kenapa harus di bawah 5M? Supaya barangnya tuh supaya kita tuh ngikut, kan namanya memfollow guys. Jadi waktu dia masih sedikit lah kita follow. Kalau dia udah banyak, kamu bukan follow. Contoh nih, BRMS nih. Dia udah banyak nih misalnya barangnya kan. Nah takutnya dia besok masih jualan lagi guys ya, karena target terdekatnya tuh dia kan target terdekatnya tuh jualan sampai sini kan bingung guys. Nah gitu loh, kok udah banyak barangnya dia pasti jualan ya, hati-hati guys. Ini barang-barangnya udah banyak, makanya cari yang masih sedikit. Nah saya sudah
try and error, ternyata enak tuh di bawah 5 miliar, yang enak di bawah 5 miliar. Tapi nggak tahu ya, di EU ini enak nggak di bawah 5 miliar, saya nggak tahu, silahkan coba sendiri ya. Karena nggak ada yang pasti guys, cara itu nggak ada yang pasti kan, saya bilang tadi. Cara itu hanya meningkatkan probabilitas, bukan kepastian. Jadi kalau kalian cari yang pasti-pasti, kalian salah. Kalau pakai screening BPJS terus pakai cara abangnya mantep nih. Ya silakan dicoba ya, saya nggak tahu ya. Coba pakai screeningnya BSJP, beli sore jual pagi, terus pakai cara saya, silakan coba guys. Dikombinasikan saja guys ya, dikombinasikan, dikembangkan gitu ya. Bang, bedanya investor, foreign dan domestik itu apa? Oke. BRPT masuk lagi guys, dicicil ya. Med ada lagi. Wah, ini menarik hari Senin guys. Saya curiga hari Senin ini hijau guys. Saya curiga hari Senin hijau ya, karena sahamnya bagus-bagus guys, di bawah 5 miliarnya guys. Apa tadi yang nanya bedanya investor ini? Nah, ini teman-temannya yang nanya perbedaannya. Nih guys, ini kan all investor ya. Berarti semua investor, baik dia pakai sekuritas AK, BK, JU, TP, BB, CC, itu masuk semua. Nah, sekarang kan kita mau perkecil supaya nggak kesulitan. Nah, kita pengen fokus asing misalnya. Ya foreign, ini asing. Nah, berarti case-nya, berarti ini yang lagi jualan memang asing guys. Memang dia pakai akun di sekuritas ini, ya memang orang asing gitu. Memang KTP-nya asing, orang luar gitu, instansi luar atau institusi luar, atau dia orang memang dengan big money yang banyak gitu. Oke ya. Nah tadi contoh kasus auto, pas tengok di EU ternyata di foreign nggak ada, tapi pas di sini dia ada bang, di domestik misalnya. Nah kayak gini, kan domestik juga ada nih AK. Nah, yang make sekuritas AK, dia itu berarti orang Indonesia guys, ya KTP-nya Indonesia. Oke ya, udah detail loh saya jelasin guys. Kurang apa lagi kayaknya? Nama apanya apa bang itu? Maaf baru join lah. MCAP tuh cari yang besar kah bang? Kalau bisa cari yang market cap besar ya. Untuk yang baru-baru, yang pemula, cari market cap yang di atas 20. Ya di atas 20 tuh lah biar aman. Ya, Hil bang, coba mau beli nih. Bang jangan pakai terserah. Maksudnya bukan masalah gini guys. Teman-teman nanya, saya pak follow-nya apa? Ini kan ada opsi nih, asing yang merah-merah, kan saya bilang beli yang merah-merah gitu ya, beli yang follow asingnya, bukan masalah terserahnya, karena tidak ada yang pasti teman-teman. Kalian kombinasikan, saya bilang cara ini bukan cara pasti teman-teman. Ini bukan cara pasti besok beli langsung naik. Pikiran kalian itu yang ada di otak kalian, secara konsep duit kalian, cara yang saya kasih ini, makanya kalian nonton sampai 900 orang ini, kalian pikir cara ini pasti cuan. Itu yang salah di otak kalian guys ya. Saya berkali-kali bilang cara ini bukan kepastian, ini hanya meningkatkan probabilitas. Makanya saya bilang di technical itu juga ada caranya, di fundamental juga ada caranya gitu loh. Apakah ini pasti untuk dengan lihat fundamental ada cukup? Tidak, saya bilang ya tidak, tapi probabilitasnya jadi meningkat gitu loh. Sama kayak antara bagus sekolah atau enggak bang, masa tanya saya bagus sekolah atau enggak? Soalnya ada orang nggak sekolah dia kaya bang, nanti jawab kalian. Ya udah kalian ikutin orang yang nggak sekolah terus kaya gitu. Faktanya kalian juga sekolah gitu, kan aneh gitu. Iya, suruh baca buku aja kalian nih. Kalian baca dulu buku yang namanya Psychology of Money guys, itu bagus banget guys, supaya mindset kalian tuh ini gitu loh. Saya bilang terserah gini, contoh nih bang, kenapa take profitnya bang tulis bebas? Kalau saya bilang target profit saya 10%, kalian sanggup nggak nunggu kayak saya 10%? Sanggup nggak? Nunggu 5% aja kalian stres gitu loh. Makanya saya bilang take profit kalian tentukan sendiri. Ya, paham lah. Itu kan simple ya. Kenapa saya bilang terserah, masa take profit pun saya bilang ya terserah supaya kalian bisa nentuin gitu guys. Ya. Ya, jadi jangan jangan terpatok pada satu cara gitu kan. Saya bilang cara saya ini tidak worth it untuk semua orang gitu. Udah saya disclaimer, cara saya tidak worth it untuk semua orang. Tapi kalian masih percaya kalau cara saya itu worth it untuk semua orang? Nggak mungkin guys, itu nggak mungkin ya. Kalau cari saham multibagger analisisnya gimana bang? Datang ke rumah aja. Yang mau cara analisis saham multibagger misalnya kayak nanti nanya, bang emang ada yang multibagger abang ini gitu. Kan nanya ya. Nah ini kan ini bagger ya. Nah ini analisisnya tentu ada pertimbangan khusus guys. Pertimbangannya banyak. Nah ini kan bagger ya, bagger 1 baru ya. Target saya kan ke 300. Saya beli di 60. Nah ini pertimbangannya banyak teman-teman. Ya, yang mau belajar bagger ke rumah aja. Ini nggak saya ajarkan di live.
Terus mana lagi ya? Ini juga CPDK pula. Mana itu? Ini kan CDIA dari IPO. Ya IPO kita tahu sendiri kalau IPO beda cerita lah kan. Terus mana lagi tadi? Nah, ini BRPT. Oke ya. Ya ini kalau mau belajar beggar, silakan ke rumah. Nanti kita belajar lebih expert lagi. Gratis nggak bayar ya. Gratis nggak bayar. Tinggal mau belajar atau enggak. Saya cuma cari orang yang mau belajar aja. Itu aja udah. Oke ya. Di Natuna ya, rumahnya di Natuna. Rumahnya di Natuna, hijau semua. Hijau semua. Alhamdulillah kalau hijau semua teman-teman. Ya, rumah jauh banget. Ya, alhamdulillah kan jauh. Jadi kan orang yang kesini pasti orang serius guys. Kalau orang yang cuma nanya besok naik apa, itu pasti nggak mau belajar guys. Itu penjudi itu. Natuna mana bang? Natunanya di Rane Kota guys. Oke, sekarang kita fokus ke teman-teman yang nyangkut nih. Kita carikan solusi. Mau dibahas sama apa gitu. Buat kelas aja bang. Enggak, sudah saya disclaimer berkali-kali, saya tidak akan buka kelas baik berbayar ataupun gratis teman-teman ya. Saya tidak buka kelas ya. Jadi memang orang yang datang itu hanya akan ke live saya untuk belajar. Itu aja kuncinya. Oke ya, makanya saya tidak ini, saya fokusnya di live aja. Jadi orang akan selalu masuk ke live hanya untuk belajar. Jadi saya screening orang-orang yang mau belajar. Kalau pakai grup orang nggak mau belajar pun masuk guys. Karena apa? Tetap dia mau nyari sinyal guys. Kayak gitu ya. Jadi yang mau belajar ke rumah gratis, nggak bayar. Kurang apa lagi tuh? Besok tahu-tahu banyak yang datang ke rumah, mati saya. Sangkut di AMMN. Oke, kita coba. Saya baru kebaca ya. Yang belum kebaca saya mau AMM. Oke, kita cek dulu fundamentalnya kakak ya. Biar kakaknya juga dapat gambaran. Pendapatannya minus guys. Ini pendapatannya minus. Alasannya beli saya nggak tahu ya. Market cap sudah 4. Ini termasuk big cap ya. Nah, jadi udah termasuk big cap nih guys. Meskipun market capnya besar, tapi secara fundamental kalian bisa lihat tuh. Ya, dia juga punya perform ya. Namanya perform, ibaratnya ini pemain bola. Nah, bisa jadi ini udah mulai dia memang bagus, tapi kan dia udah tua, udah mulai berkurang kemampuannya larinya, udah nggak mampu gitu ya. Nah, ini kalau saya untuk swing apakah menarik atau enggak, tentu pertimbangannya berat untuk di swing gitu guys, agak susah untuk di swing gitu guys, bagi saya agak susah ya. Jadi walaupun market capnya masuk kan nggak bisa cuma patokannya ini, nggak bisa cuma patokannya ini gitu guys, tapi dilihat secara keseluruhan baru kita simpulkan. Itu namanya menganalisa guys ya. Kenapa abang jarang analisis saham ya? Saya nggak tertarik sama saham guys, biar itu jadi alasan saya sendiri. Oke ya. Maaf telat nih live. Oke ya. Untuk swing apakah menarik, kita lihat aja ya. Anggap kakaknya kakaknya mengabaikan fundamental gitu, fundamental dicuekin gitu kan, nyangkut ya. Nah, ini area 6.300 menarik ya. Area 6.300 menarik untuk di swing. Kalau dia turun ke sini, kalian abang trading syariah aja ya? Enggak juga lah, enggak kok. Ya, yang hindari sambang sama rokok tuh saya hindari guys. Ya, sambang sama rokok saya hindari. Oke. Nah, ini 6.300 menarik untuk MMN ya. Kakaknya tinggal cek nanti apakah di 6.300 asingnya sudah mulai masuk atau mulai mengambil barang. Gitu aja. Ya, untuk sekarang swing kurang menarik. Tunggu di 6.300 biar amannya gitu. Jadi kan dapat dari harga bawah. Inco menarik, dicek bang. Oke, Inco. Coba kita lihat Inco ya. Oke, kita cek dulu fundamentalnya. Pendapatannya naik. Market cap oke. Free floatnya oke. Secara fundamental, ini masih murah guys ya. Ininya agak mahal sedikit aja kalau kalian beli ya. Mahal sedikit, gak apa-apa lah kan gitu kan. Karena dia punya kualitas gitu, wajar. Barang berkualitas mahal tuh biasa guys. Ini harga secara price book to value-nya murah ya. Harga sahamnya ini saat ini murah walaupun 3.000. Nah, ini mungkin aman. Oke, ini aman guys, menarik ya. Kita lihat apakah punya potensi swing. Nah, ini punya potensi swing guys ya. Punya potensi swing guys ya. Ini Inco Valley punya potensi swing ya. Tinggal kalian
analisa lagi apakah asingnya ada masuk. Nanti tinggal cek di order book apakah ada asing masuk seminggu ke belakang tuh, apa yang kalian follow dia masuk atau enggak gitu kan. Kita lihat ada enggak dia masuk guys. Nah soalnya dia di harga yang menarik guys. Asingnya mulai cicil ya, benar kan saya, asingnya mulai nyicil. Oke ya, nih nggak ada spill foto bang, nggak boleh bang, spill portofolio itu nggak bagus bang, itu mengganggu psikologi kan. Nah nih asing yang kalian follow kalau ada silakan gitu. Tadi kan ada yang kita udah lihat YU ya, nih YU ada masuk ya, tinggal ditemukan. Kalau kalian ikut YU berarti 3895 jadi titik entry, usahakan di bawahnya nih, kayak usahakan di bawahnya YU nih, karena kan saya fokusnya ke follow big market ya, jadi bukan follownya bukan technical dan sebagainya. Harga dia segitu ini kan yang pasti ya. Kenapa saya nggak terlalu teknikal, karena ini udah pasti loh dia harganya segini, ngapain ya teknikalnya udah bisa kan. Teknikal tuh hanya kira-kira ya, bukan kepastian juga kan. Nah ini 3895 jadi titik entry gitu ya, kayak. Nah mungkin nanti kalau ada, pasti ada yang masuk tetap aja sih, kalau orang-orang yang nggak mau analisa tetap masuk dia guys, itu udah pasti tuh hukumnya tuh, makanya saya tahu live-nya tuh kayak gitu guys. Nah jadi silakan dianalisa lagi apakah akan jadi area masuk atau enggak. Ini kan 3820 tadi asingnya YU 3895, berarti asingnya sedang nyangkut guys, sedang nyangkut dia di sini guys, 489 dia nyangkut ya, lagi nyangkut, otomatis dia bakal jaga harganya supaya tidak turun lagi. Oke ya gitu ya teman-teman, kita kira-kira gitu. Ini udah menarik nih untuk swing. Nah kayak gini di swing gitu loh, jangan di sini di swing gitu guys. Oke ya, sudah cukup untuk infonya. Ajarin baca bufa bang. Oke kita coba buka yang nyangkut-nyangkut dulu lah biar punya opsi keluar guys ya. Kasihan yang nyangkut itu, kalau udah nyangkut tuh jangan masuk lagi di situ lah. Aduh disuspend, nggak bisa ya, saya tidak bisa menganalisa saham suspend. Belum ada yang bisa menganalisa saham suspend guys ya, walaupun orang yang sudah mantap sekalipun kayaknya tidak akan bisa menganalisa saham yang suspend ya. Ini udah ada cukup menjawab ya, kayak gimana caranya mau analisa saham yang suspend guys ya. Tapi kalau mau lihat fundamental bisa, fundamentalnya silahkan dilihat. Nah apakah menarik, nah secara market cap oke, masuk ya di mid lah kan. Nah tapi secara harga dia udah kemahalan ya, udah kemahalan. Ini udah mahal semua guys, dari ininya mahal, ininya udah lebih dari 10 udah lah, terlalu beresiko ya. Ya wajar lah, itu mah percobaan. MTech Bumi, oke bumi terus suka kali lah, entah apa yang dicari di bumi ini. Saya aja nggak punya saham bumi ini, nggak tertarik saya sama sekali guys. Ini guys, kalian kalau lihat fundamentalnya gimana gitu kan, apakah menarik menurut kalian gitu, baru kalian beli gitu, jangan asal beli-beli aja guys ya. Ini lihat dulu di sini ya, bukan karena orang bilang bumi kalian beli. Saya orang bilang bumi nggak ada saya beli bumi guys ya, gitu saya orangnya guys ya. Kayak untuk swing ya tentu tidak menarik guys, masih di atas nih ya, bahaya kalau kalian swing di sini. Harusnya swingnya di sini nih, di area 214 218 ya, nih di sini ya. Kayaknya bumi ada di bawah hari Senin kemarin guys. CTRA udah ketinggian kak, jangan lagi masuk CTRA kak ya. Bukan saya melarang kalian cuan, saya sudah cuan nih ha, tinggal nunggu sampai target nih ya. Nih kalau sampai target saya take profit gitu ya. Jangan sampai kalian beli besok jadinya kalian beli barang saya kan, kasihan kalian kan, kemahalan gitu kayak. Fundamentalnya kita lihat fundamental. Nah ini fundamentalnya, market capnya di area small cap ya, small cap, tapi fundamentalnya kalian bisa lihat ini murah, ini price booknya ini murah, price to cash flow nya mungkin lebih sedikit, harusnya kan di bawah 10 ya. Nah tapi tinggal ditoleransi atau enggak aja, itu tergantung masing-masing. Nah ini di bawah 5 kayak, di bawah 10 malah kayak. Aduh kira-kira gitu guys. Untuk swing udah kemarin guys, ini udah saya bahas kemarin, area 855 entry-nya guys ya. Kalau kalian entry sekarang sudah kemarin tuh, saya entry 856 tuh ya. Tengok tuh bisa dapat kayak gitu kan, harganya 855, saya belinya 856. Nah saya follow siapa ya, rahasia saya follow siapa guys ya, itu cukup saya rahasiakan aja saya follow siapa. Cara baca valuation gimana bang, ini jedanya gimana guys, nggak bisa dijeda ya.
Bang, swing biasanya TP di berapa? Kalau saya di 5%, ya kalau kalian terserah, yang penting udah cuan take profit gitu. Nggak ada biasanya teman-teman. Semua cara tuh punya punya take profit sendiri, jadi tergantung kalian take profit itu guys ya. Masa nentuin take profit pun harus nanya orang. PTRO, oke PTRO. Oke, yang sahamnya belum kebaca saya mohon maaf soalnya ramai guys. PTRO. PTRO kita lihat dulu. Secara fundamental ini ini oke ya, market capnya sudah di big cap, ini udah oke juga, tapi ini harganya udah terlalu mahal guys ya, harganya udah terlalu premium ya, bagi kalian ini udah premium gitu ya. Untuk swing gimana? Oh nggak bisa guys, swing terlalu beresiko ya, udah di harga high-nya guys, kalian mau swing di harga high nggak mungkin ya, ini nggak ada resiko, nggak ada alasan untuk swing ya, udah jelas saya close ya. Terus jar yang kebaca, jar. Oke kita lihat dulu. Aduh ini oke, nah ini jar ya, market capnya di middle ya, di middle 10 sampai 50. Oke ya, untuk ini udah mahal, ini price to book value udah mahal juga teman-teman. Saya izin dulu nih, harus stop dulu sebentar ya, aduh ini gimana jedanya ya, aduh ini mendadak kali guys, anak saya nangis saya harus stop dulu guys sebentar, nanti saya live lagi guys. Oke izin bentar ya, stop dulu sebentar guys, soalnya iya saya terpaksa harus stop dulu guys, anak saya nangis guys, bentar ya, izin saya harus stop dulu.